Blora, Cacana Jaya, Kertabumi. Tanah berlumpur dengan kekayaan hutan jatinya. Pada masa silam, pernah menjawab peran penting dalam perjalanan kedaulatan Kadipaten Jipang hingga singgasana Kesultanan. Sejarah penawanan dari bangsa kolonialis selamanya abadi tak akan terkikis. Hingga muncul seorang tokoh legendaris menjadi satria sang Mandala, Samin Surasentiko. Segala bentuk tatanan para diktator berani ditentang. 273 tahun sudah, Blora memerdekakan diri dari segala bentuk dominasi penguasa, pengambil alih jana-bijana. Pernah tak kuasa menjadi kawula, pelayan sukarela pada majikan yang semena. Kini tak lagi sama. Blora telah membuktikan eksistensinya. Berbagai macam upaya telah digelar mewujudkan mimpi bangsa yang besar. Bersama kami, literatur, masa depan tak akan hancur. Kita perlu melebur menjadi satu kesatuan sebagai landasan. Karena generasi emas Indonesia bukan lagi sekedar angan. Kini mimpi itu sudah ada di genggaman. Pilihannya ada pada kita. Ingin menyerah atau maju sekarang juga. Berbagai asa tercipta karena budaya. Kulturisasi telah menjelma ragam rasuk sukma. Seiring perubahan kondisi, tanpa sadar kita telah kehilangan tradisi literasi. Kemana perginya semangat? Kita tak boleh beranjak sebelum kaki ini bergerak. Maka dari itu, kami beri tikad dengan mengerahkan semua tekad. Di penghujung tahun ini, 2022, kami mengajak saudara untuk bangkit melawan situasi yang sulit. Bersama kita akan mampu saling bahu-membahu untuk tujuan yang satu, menjadi bagian perubahan Indonesia. Berbagai agenda besar telah kami siapkan demi memeriahkan perhelatan. Melalui pergelaran festival dan kompetisi, mari bersaing tanpa konfrontasi. Dengan ini kami persembahkan Pesta Budaya dan Literasi Daerah. Kami mengundang Anda semua, 35.000 peserta. Mari pecahkan rekor muri dengan karya yang murni. Semarak budayaku, unggul literasiku, maju Bloraku. Baik, cek Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya sudah. Sudah jelas, Pak? Sudah. Sudah jelas, alhamdulillah. Sudah jelas. Oh ya, baik, terima kasih. Baik, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rahayu, salam budaya. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan kami dari Literatur Indonesia merupakan sebuah platform pengembangan dan akselerasi literasi dan juga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP sudah mengetahui mengenai program Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah Blora tahun 2022 ini. Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah Blora tahun 2022 ini merupakan serangkaian kegiatan yang di mana terdapat berbagai acara lomba-lomba dan juga akan ada workshop yang sangat banyak untuk Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswa, dan akan ada bedah buku di tiap-tiap
sekolah terpilih, dan juga akan ada acara puncak Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 ini dalam menyemarakkan HUT Blora ke-273. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah. Dan di sini sudah ada Bapak Buana Adi Nugroho selaku Kasih Pembinaan SD yang akan memberikan sambutan. Monggo untuk Bapak Buana Adi Nugroho untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP Kabupaten Blora. Selamat pagi Bu Mimi yang nanti akan menjadi narasumber terkait dengan pembiayaan menggunakan dana BOS. Nanti akan disampaikan oleh Bu Mimi. Oke Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu panjenengan yang untuk bersedia mengikuti acara Zoom meeting pada pagi hari ini, karena banyaknya kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan sehingga pada pagi ini yang ada di bidang Didas tinggal saya dengan Bu Mimi, dan sebentar lagi ini juga mau ada kegiatan untuk di lapangan. Jadi nanti kami tidak bisa mengikuti sampai selesai. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami terkait dengan akan diadakannya Pesta Budaya dan Literasi Daerah dalam rangka hari jadi Kabupaten Blora tahun 2002 ini dengan rangkaian kegiatan yang begitu banyak. Ada 10 kegiatan sampai nanti pada acara puncak itu ada seminar nasional, dan mudah-mudahan nanti pesertanya juga bisa memecahkan rekor muri gitu. Harapan kami seperti itu, dan tentunya butuh dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Blora. Jadi ini sangat luar biasa kalau melihat dengan kegiatannya. Ini ada lomba menulis puisi, ada kemudian workshop sebelum lomba itu ada workshop penulisan untuk siswa dan guru. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk siswa yang nantinya buku itu akan didokumentasikan di sekolah, sehingga anak-anak itu ketika anak-anak itu bisa meninggalkan jejak di sekolahnya. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi siswa-siswi gitu. Untuk itu Bapak Ibu, terkait dengan hasil dari Zoom meeting yang sebelumnya, sudah ada 2 kali kita lakukan sosialisasi. Banyak pertanyaan bahwa bagaimana terkait dengan pembiayaan ini, apakah bisa untuk dibiayai menggunakan dana BOS. Nah, nanti lebih jelasnya, lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Bu Mimi gitu Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya. Jadi yang utama dari teman-teman dari literatur, pada dasarnya kegiatan ini tidak ada paksaan, tidak ada tidak ada paksaan terkait dengan harus mengikuti. Dan mohon nanti juga gini Mas, terutama kalau untuk SD itu kalau minimal satu sekolah itu harus 50 siswa, itu sangat sulit ya kalau untuk SD. Jadi nanti mohon nanti
diatur bagaimana mungkin dua sekolah bisa dijadikan satu buku atau bagaimana. Nah itu monggo saya serahkan ke panjenengan. Oke Bapak Ibu, saya kira dari saya cukup. Nanti dilanjutkan oleh Bu Mimi untuk mengisi materi terkait dengan pembiayaan menggunakan anggaran dana BOS. Saya kira cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan acara ini terselenggara dengan sukses. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Buana Adi Nugroho selaku Kasih Pembinaan SD. Nah, baik. Di sini saya akan menyampaikan terkait alasan sosialisasi penggunaan dana BOS terhadap program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 ini. Mungkin Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah tingkat SD dan juga SMP sudah mengetahui terkait program ini, dan kemarin sudah ada beberapa sekolah yang telah mendaftarkan sekolahnya untuk berpartisipasi. Namun sebagian besar dari Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah SD dan juga SMP masih ragu dengan alokasi dana BOS itu nanti akan dimodel seperti apa Mas nanti peng-SPJ-nya. Nah, maka dari itu pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan memecahkan satu solusi untuk pengalokasian dana BOS terkait plotting dan juga mungkin terkait peng-SPJ-nya nanti pengisiannya bagaimana seperti itu. Dan juga sudah mulai Pak. Pak Suradi mau on cam apa enggak? Enggak usah. Iya Pak, Pak ini rumah. Ini tak rumahnya. Ini di mute, Pak. Ini sudah ada suaranya Pak Ratman ngomong itu kedengeran. Buka sih ngomong bonusnya. Dimatikan dulu berarti, Pak. oh ya baik, akan ada narasumber utama kita dari Dinas Pendidikan yaitu Ibu Mimi Sakaryani SE yang merupakan subkoordinator kelembagaan SD dan juga SMP bagian operator dana BOS. Nah, halo assalamualaikum Ibu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Ini selamat pagi Ibu. Pesen aku mek 80 sih. Bagaimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat ya. Jadi begini Bu, ini sosialisasi pada pagi hari ini merupakan suatu audiensi terbuka bagi Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah tingkat SD dan juga SMP untuk dapat mengikuti program Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah ini dapat menggunakan dana BOS tanpa menyalahi aturan juknis dana BOS yang ada. Nah, maka dari itu, monggo untuk Ibu Mimi saged menjelaskan mungkin terkait pengalokasian dana BOS yang baik dan juga benar itu seperti apa untuk menjawab kegelisahan dari Bapak Ibu Guru SD dan juga SMP untuk dapat mengikuti program ini. Seperti itu Ibu Mimi. Monggo untuk waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Terima kasih Mas untuk waktunya. Kami dari subkoordinator kelembagaan SD dan SMP diminta atas dasar surat dari Literatur Indonesia diminta untuk menjadi narasumber kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-272. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Perkenankan kami dari pengelola BOS yang kemungkinan sudah yang ketiga kalinya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dari Literatur Indonesia. Yang mana awalnya memang kegiatan ini datang secara mendadak ya Mas ya. Sehingga Bapak Ibu Kepala Sekolah belum memasukkan kegiatan yang akan panjenengan laksanakan di RKAS murni. Untuk itu, karena hari-hari ini juga dari sekolah akan melaksanakan
anggaran perubahan, pergeseran anggaran, sehingga sangat perlu sekali kegiatan yang belum tersusun di RKS murni akan dimasukkan ke RKS perubahan. Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik SD maupun SMP, negeri dan swasta, yang sangat-sangat kami hormati, perkenankan untuk pagi ini kami menyampaikan sedikit penjelasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Literatur Indonesia dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Blora, yang mana kami ditugasi untuk menyampaikan anggaran-anggaran dari dana BOS yang bisa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dimaksud. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Literatur Indonesia dalam Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora dalam rangka Hari Jadi Kabupaten, di antaranya untuk prosesnya ini ada berbagai macam proses yang harus dilalui oleh semua sekolah peserta lomba. Dan semua peserta lomba tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Buana ya Mas, tolong ini juga kami sampaikan juga untuk peserta jangan dipaksakan 50 anak per sekolah. Karena memang anggaran yang ada di sekolah ini kan hanya anggaran BOS, dan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah mestinya juga akan berpikir-pikir dulu kalau akan melibatkan orang tua siswa. Jadi anggaran yang dipunyai sekolah untuk saat ini memang hanya anggaran BOS. Jadi untuk pesertanya seperti yang disampaikan Pak Buana tadi, sesuai dengan kekuatan sekolah. Apakah nanti 2 sekolah digabung menjadi 1, kecuali sekolah-sekolah yang besar mungkin mampu untuk mengikuti 1 sekolah 50 anak. Namun bagi yang tidak mampu, tolong jangan dipaksakan, karena bantuan operasional sekolah ini adalah tujuan utamanya adalah untuk operasional pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, yang bisa panjenengan danai dari dana BOS bisa dipertanggungjawabkan dari berbagai program yang dilalui masing-masing peserta, yaitu ada sekitar mungkin 8 atau 9 kegiatan penerbitan dan percetakan buku antropologi sekolah ber-ISBN /IRCBN. Nah, ini kan tugasnya dari literatur, tidak tugas sekolah. Yang kedua, lomba menulis puisi bertemakan budaya Blora. Ini bisa didanai dari dana BOS. Selanjutnya, lomba-lomba lain untuk siswa, guru, dan masyarakat umum. Workshop kepenulisan untuk siswa dan guru. Workshop literasi digital untuk siswa dan guru. Workshop Merdeka Belajar untuk guru dan kepala sekolah, serta workshop pengembangan kompetensi untuk guru. Sedangkan untuk bedah buku sekolah terpilih, penganugerahan juara dan peluncuran buku, serta acara puncak seminar nasional, itu juga merupakan berbagai rangkaian yang ditawarkan oleh Literatur Indonesia. Nah, di sini kami dari pengelola BOS, ini yang bisa masuk didanai dari dana BOS adalah kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan potensi dan inovasi dari Bapak Ibu guru, siswa, ataupun kepala sekolah. Di antaranya lomba menulis puisi bertemakan budaya ini kami sangat menyambut baik sekali Mas kegiatan panjenengan. Ini sebelum kami lanjut bahwa panjenengan masih muda, sudah berkeinginan untuk siswa-siswi, guru, dan kepala sekolah Blora untuk dibangkitkan dalam lomba kepenulisan baik puisi maupun workshop untuk peningkatan potensi Bapak Ibu guru semuanya. Dan ini dari berbagai kegiatan yang ditawarkan dalam proses, ini yang bisa dikeluarkan dari dana BOS adalah 1 untuk pembelian ATK.
Mohon bisa dicatat nggih Bapak Ibu, biar panjenengan nanti tidak kesalahan dalam pertanggungjawabannya. Untuk pembelian ATK Bapak Ibu, yang kedua untuk konsumsi. Konsumsi pelaksanaan kegiatan misalnya workshop kan ada di sekolah atau kegiatannya, walaupun juga kegiatannya secara daring. Untuk konsumsi Bapak Ibu, konsumsi ini bisa didanai kalau yang kegiatannya dilaksanakan kurang dari jam 12 sudah selesai, ini mohon Bapak Ibu hanya meng-SPJ-kan konsumsi berupa snack saja. Sedangkan kalau kegiatannya dilaksanakan melebihi jam 12, monggo Bapak Ibu bisa menganggarkan untuk penyediaan konsumsinya. Oke. Untuk administrasi konsumsi apa saja administrasi yang harus disediakan, saya kira Bapak Ibu semua sudah memahami, jangan sampai ada yang tidak disediakan administrasinya. J, Bapak Ibu, dokumentasi harus ada. Surat menyurat dari literatur Indonesia ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga adalah fotokopi materi. Ini kan ada beberapa workshop yang diselenggarakan. Workshop Merdeka Belajar dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa untuk mengeluarkan anggaran dari dana BOS untuk fotokopi materi yang disediakan oleh literatur Indonesia. Dan fotokopi materi tadi jangan sampai setelah fotokopi digeletak-geletak, jangan, karena itu adalah merupakan bukti panjenengan mengeluarkan anggaran. Jadi sekali lagi anggaran yang bisa dikeluarkan dari dana BOS untuk pelaksanaan kegiatan ini yang bisa didanai adalah yang mulai lomba menulis puisi bertemakan budaya Blora, lomba-lomba lain untuk siswa, guru, dan masyarakat umum dari berbagai kegiatan workshop yang diselenggarakan. Ini Bapak Ibu, sedangkan untuk bedah buku kan tidak tugas panjenengan nggih. Jadi kami memberikan penyediaan rekening belanjanya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu penjelasan dari kami. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas, monggo Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan kami di tim BOS di lain waktu dan lain kesempatan. Sampai di sini Bapak Ibu penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ibu yang ada di literatur Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mimi Takaryani SE yang merupakan subkoordinator kelembagaan SD dan juga SMP bagian operator dana BOS. Terima kasih banyak Ibu. Semoga ini bisa menjawab kegelisahan dari Bapak Ibu guru kepala sekolah tingkat SD dan juga SMP untuk dapat berpartisipasi dalam program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 dalam rangka untuk menyemarakkan HUT Blora yang ke-273. Terima kasih banyak ya Ibu. Baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya Mas? Ampun Ibu. Terima kasih. Ya baik, kita masuk kepada sesi yang selanjutnya. Bagi Bapak Ibu guru kepala sekolah, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai kejelasan program ini terkait pesta budaya dan juga literasi daerah, monggo kami persilahkan untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah yang
mungkin masih bingung terkait Mas ini sebenarnya acaranya ngapain aja, atau mungkin Mas ini sebenarnya kegiatannya itu bagaimana dan gimana. Seperti itu, monggo untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah apabila ada yang masih bingung, silakan untuk ditanyakan kepada kami. Seperti itu. Monggo untuk Ibu Wiwi Sulistiawati, monggo untuk waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Kak. Ini mengenai seperti yang disampaikan oleh Bunda Mimik tadi untuk kalau bisa tidak minimal 50 tadi, Pak. Karena di SMP kami itu juga tidak sekolah besar dan juga tidak sekolah kecil, intinya tengah-tengah. Itu saya setuju dengan apa yang disampaikan Bunda Mimi, tidak di minimal 50 siswa. Nah itu kami sudah terlanjur mengeklik ya tadi minimal 50 karena di situ ada minimal 50 tadi. Terus selanjutnya untuk pembayaran Kak, ini di sini saya kemarin sudah dapat tagihan sampai tanggal berapa harus sudah bayar, sedangkan bosnya belum keluar untuk bulan ini. Nah, gimana Kak? Untuk pertanyaan saya, apakah untuk pendaftaran dengan jumlah minimal 50 itu bisa diperbaiki, misalkan separuhnya itu maksudnya seperti itu. Dan yang kedua, untuk pembayarannya, apakah menunggu bos keluar atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Wiwi Sulistiawati. Pertanyaan sangat bagus Ibu. Apakah ini harus banget 50? Ya nanti untuk Bapak Ibu guru yang masih bingung mengenai pesertanya bagaimana terkait sekolahnya, atau mungkin Mas ini sebenarnya siswaku segini tuh bisa ikut apa enggak, itu nanti silakan hubungi konsultan program kami yang dimana nanti akan dipandu oleh konsultan program kami. Jadinya nanti Bapak Ibu guru kepala sekolah nanti akan jelas di dalam percakapan tersebut. Jadinya nanti Bapak Ibu guru kepala sekolah akan dibersamai oleh konsultan program kami apabila Mas ini sebenarnya kalau tidak mencapai 50 bagaimana? Nah, nanti silahkan untuk dikonsultasikan kepada konsultan program kami. Seperti itu. Dan juga nanti mengenai jumlah siswa yang mengikuti nanti akan dikaji juga oleh konsultan program kami berdasarkan jumlah siswa yang ada. Seperti itu, Ibu Wiwi Sulistiawati. Dan juga menindaklanjuti pertanyaan yang kedua, tadi mengenai dana bos terkait alokasinya itu seperti apa, dan juga Mas ini sebenarnya anggarannya sudah digunakan seperti itu. Nah, untuk hal ini nanti akan dijawab oleh Ibu Mimi Pakaryani yang dimana beliau tadi menyampaikan juga mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai anggaran dan juga dana bos. Nanti silahkan untuk ditanyakan ke beliau pada lain waktu. Seperti itu Ibu. Pripun Ibu Wiwi Sulistiawati? Ya, ini Kak, misalkan nanti disetujui ya untuk perubahan yang minimal 50 itu, apakah bisa dirubah Pak Kak itu untuk jumlah peserta dari siswa kami? Itu Kakak. Karena di sini sudah muncul di pendaftaran sudah muncul jumlah siswa yang harus dibiayai gitu. Bisakah dirubah Kakak? Terima kasih Kak. Terima kasih Ibu Wiwi. Ya, mengapa harus 50 siswa? Ini yang pertama, karena untuk dapat menjadi sebuah buku yang dimana buku tersebut merupakan buku eksklusif untuk sekolahan, 50 siswa ini jadinya sangat ideal juga Ibu, karena untuk bisa menjadi buku seperti itu.
apabila nanti pesertanya kurang dari 50 karena jumlah alokasi siswa yang kurang dari sekolah Bapak Ibu guru di sini. Nah, nantinya untuk buku antologi yang bertemakan budaya ini nanti akan digabung menjadi 2 sekolahan yang berbeda seperti itu. Cuman karena pesertanya kurang dari 50, maka namanya akan menjadi 2 sekolahan seperti itu. Apabila dari Bapak Ibu guru kepala sekolah ini menjadi untuk menjadi buku eksklusif tiap sekolahan, ya, pesertanya minimal harus 50 untuk dapat menjadi sebuah buku seperti itu. Gitu. Ya Kak, terima Kak. Baik, untuk yang pertanyaannya Ibu Wiwi Sulistiawati tadi itu berlaku untuk sekolah dasar yang dimana siswa-siswanya itu sedikit, ya. Apabila dari sekolah Bapak Ibu guru kepala sekolah ini, apabila pesertanya cukup banyak, silahkan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam program ini seperti itu. Dan juga untuk Ibu Sulistiawati, ini kemarin kami mendapatkan data juga di Dinas Pendidikan yang dimana data tersebut merupakan data alokasi jumlah siswa yang ada. Ini ada 424 ya, Ibu. Seperti itu. Ya. Oh, nah, untuk sekolah Ibu Wiwi Sulistiawati ini, monggo Ibu mungkin Siap. dapat berpartisipasi dalam program ini seperti itu, ya, dalam rangka menyemarakkan HUT Blora yang ke Siap Kakak. Iya, siap. Tahu aja sekolah. Oh ya, baik. Di sini saya akan meluruskan dari pernyataan Ibu Eni Rudianti, yang dimana pertanyaan tersebut di kolom chat. Ini sebetulnya minim produk 50 bisa hanya pembayarannya yang agak berat karena harus 2.550 per buku. Nah, ini mohon maaf ya Ibu, ini sebenarnya bukan seperti itu karena pendaftaran di tiap-tiap siswanya ini itu 50.000 yang dimana monggo dapat dialokasikan dana bos yang ada. Dan 50.000 ini nanti siswa akan mendapatkan serangkaian fasilitas yang ada ya, di mana siswa tersebut akan mendapatkan workshop dan juga 50.000 tersebut nanti akan mendapatkan buku secara eksklusif yang dimana tiap siswa akan mendapatkan buku tersebut dan nanti akan ada serangkaian program-program yang lain yang dimana nanti pada saat bulan Desember akan mendapatkan acara puncak perayaan HUT Blora yang ke-273 seperti itu, Jadinya ini yang 2.550.000 per buku ini, mohon maaf, ini bukan seperti ini, Ibu Eni, karena dari 50.000 tersebut nanti siswa dan juga guru dan kepala sekolah akan mendapatkan serangkaian fasilitas yang ada seperti itu. Dan ini konteksnya bukan hanya buku, Bapak Ibu guru kepala sekolah SD dan juga SMP, bahwa dari keikutsertaan sekolah Bapak Ibu guru kepala sekolah ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dimana kegiatan ini untuk menyemarakkan dan juga menyambut hari jadi Blora ke-273 seperti itu, Baik, mungkin ini ada Bapak Ibu guru kepala sekolah yang cukup aktif yang di mana ini ingin menanyakan. Mungkin dari yang pertama ada Bapak Supandi, monggo tuh Bapak Supandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Bapak Supandi. Oh ya, baik, mungkin masih belum tersambung secara maksimal, sih. Jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Moh Ali Yusuf, monggo untuk Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya, terima kasih, Mas. Ini sebelumnya ini saya mau tanya dulu nih. Saya brosur ini, pertanyaan saya itu banyak ini kok. Saya merasa ini kok gedabiah ini, Mas. Di sini ada lomba menulis, kemudian lomba lain, kemudian penerbitan buku antologi, terus ada workshop. Halo? Halo? Halo Bapak, suaranya panjenengan sudah terdengar jelas. Oke. Jadi perlu saya ulangi ya. Jadi ini dari membaca brosur ini saya itu masih belum jelas ini. Soalnya ada lomba menulis, kemudian lomba lain, lomba penerbitan buku antologi, kemudian ada workshop kepenulisan. Terus hubungannya dengan 50 siswa itu bagaimana ini Pak? Kok enak lomba, ada workshop literasi dan sebagainya. Kemudian misalnya lomba menulis puisi, itu syaratnya seperti apa, kemudian harus bagaimana, itu kan belum ada penjelasannya. Kemudian lomba-lomba lain untuk siswa, guru, dan masyarakat umum. Itulah intinya. Jadi saya masih belum bisa memahami semuanya ini, kok ada macam-macam. Jadi aku ngarani kok gedabiah itu menurut bahasa saya. Maaf ya, mohon ini saya dijelaskan supaya nanti kita dalam mengikuti ini bisa jelas karpe piye gitu. Matur nuwun Mas. Terima kasih Bapak Moh Ali Yusuf. Ini baik, di sini saya akan menjelaskan mungkin dari flyer yang telah kami berikan kepada Bapak Moh Ali Yusuf. Ini program Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah ini merupakan program yang dimana untuk menyemarakkan HUT Blora ke-273 yang dimana dalam Pesta Budaya dan Literasi Daerah ini terdapat serangkaian program yang ada Bapak, serangkaian kegiatan yang ada. Nah, yang pertama ini akan ada lomba-lomba yang dimana lomba tersebut ini akan diikuti oleh siswa, guru, kepala sekolah, dan juga masyarakat umum yang lain. Yang dimana lomba-lomba ini akan di-launching secara berurutan seperti itu Bapak. Dan untuk kesempatan kali ini kami meluncurkan lomba menulis puisi seperti itu Bapak. Dan juga terkait workshop-workshop yang ada, ini ada 4 kategori jenis workshop Bapak. Yang pertama ada workshop kepenulisan, workshop literasi digital, workshop pengembangan kompetensi, dan juga workshop merdeka belajar. Nah, dari lomba kepenulisan yang ada ini bagi siswa, ini akan ada workshop kepenulisan terlebih dahulu Bapak. Jadinya dari workshop kepenulisan ini merupakan sebuah bekal bagi siswa-siswa untuk dapat menuliskan karya. Nanti siswa-siswa akan diajari dan juga mendapatkan pendampingan secara terpadu, yang dimana siswa akan diajari dan juga akan dipantik semangatnya dalam menulis karya. Seperti itu Bapak. Jadinya Pesta Budaya dan Literasi Daerah ini merupakan serangkaian program yang akan di-launching secara berurutan Bapak. Nah, seperti itu. Dan juga terkait workshop yang lain seperti workshop literasi digital ini untuk ibu bapak guru dan juga untuk kepala sekolah, dan juga akan ada workshop pengembangan kompetensi untuk bapak ibu guru kepala sekolah juga, dan nanti akan ada workshop literasi digital bagi siswa dan juga guru maupun kepala sekolah seperti itu. Dan nanti yang selanjutnya akan ada bedah buku bagi sekolah terpilih, yang dimana bedah buku ini nanti dari Bapak Ibu guru kepala sekolah yang telah berpartisipasi dalam lomba menulis puisi ini nanti karyanya akan dibedah oleh sastrawan yang ada seperti itu yang dimana nanti acaranya berlangsung di tiap-tiap sekolah yang terpilih seperti itu. Dan nanti akan ada acara puncak yang dimana acara puncaknya ini terdapat seminar nasional yang akan diisi oleh pembicara nasional seperti Najwa Shihab, ada Sujiwo Tejo, dan yang lain sebagainya. Dan juga dari Bapak Ganjar Pranowo yang sedang dalam konfirmasi penyelenggara seperti itu. Jadinya ini merupakan sebuah rangkaian acara Bapak yang dimana
Pesta Budaya dan Literasi Daerah ini merupakan serangkaian kegiatan yang ada, dan kebetulan juga di Kabupaten Blora ini belum pernah terlaksana kegiatan yang seperti ini. Nah, maka dari itu, emang mungkin dari Bapak Ibu guru kepala sekolah masih cukup bingung mengenai Pesta Budaya Literasi Daerah ini seperti apa tuh Mas sebenarnya. Nah, ini merupakan serangkaian kegiatan yang ada, yang dimana kegiatan ini berlangsung dari bulan Oktober sampai Desember seperti itu, dan nanti pada bulan Desember akan ada acara puncak yang ada. Seperti itu Bapak Moh Ali Yusuf. Apa sudah jelas mengenai penjelasan saya? Satu lagi Mas ya. Monggo Bapak. Gini misalnya kita mendaftarkan pertama kenapa harus 50? Kemudian misalnya kita hanya mendaftarkan 25 anak misalnya. Itu apakah mereka itu satu materi yang diajarkan atau diberi workshop ya berarti harus diberi workshop dulu, kemudian setelah diberi workshop kemudian mengikuti lomba, apa begitu atau bagaimana? Jadi misalnya kita mendaftarkan 25 anak itu nanti akan dikasih workshop apa? Apakah mereka harus memilih atau mereka dikasih semuanya? Itu. Turun Mas. Baik, terima kasih Bapak Mohali Yusuf. Baik, dalam keikutsertaan sekolah Bapak Ibu guru itu nanti mendapatkan serangkaian kegiatan yang ada dan juga serangkaian fasilitas yang ada. Jadinya dari keikutsertaan sekolah Bapak Ibu guru untuk mengikuti pendaftaran ini akan mendapatkan seluruh rangkaian kegiatan yang ada seperti itu. Dan juga mengenai kenapa harus 50, karena memang syaratnya untuk menjadi sebuah buku Bapak Ibu guru, yang dimana ini kita mempunyai target yaitu untuk dapat mengajak siswa-siswa dan juga Bapak Ibu guru untuk dapat memecahkan rekor muri dalam kepenulisan buku antologi puisi dengan bertemakan budaya Blora yang ada. Seperti itu Jadinya untuk mengapa harus 50 ini karena agar dapat menjadi syarat buku yang baik. Nah, tapi dari kondisi lapangan yang ada, apabila sekolah Bapak Ibu guru ini jumlah siswanya tidak maksimal seperti sekolah-sekolah yang siswanya banyak, mungkin seperti Mas, ini sebenarnya sekolah saya siswanya hanya 40 ini satu sekolahan. Nah, itu nanti silahkan dikonsultasikan kepada konsultan program kami, yang dimana nomor tersebut sudah ada di kolom chat. Nanti Bapak Ibu guru kepala sekolah SD dan juga SMP akan dipandu mengenai kelangsungan program ini seperti itu. Jadinya nanti Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir dan juga risau mengenai Mas nanti bukunya bagaimana. Nah, yang penting dari penjelasan ini Bapak Ibu guru kepala sekolah dapat mendaftarkan pesertanya dan mengikut sertakan sekolah dalam kegiatan ini seperti itu Nah, tapi nanti akan beda cerita Bapak Ibu guru kepala sekolah apabila Mas, ini sekolah saya tuh ada banyak, tapi yang mengikuti cuma sedikit. Nah, itu nanti juga akan berbeda yang dijelaskan oleh konsultan program kami, yang dimana nanti jawaban-jawaban tersebut nanti akan dipandu oleh konsultan program kami. Seperti itu, Bapak Ibu guru kepala sekolah. Dan juga saya menindaklanjuti pertanyaan dari Bapak Moh Ali Yusuf yang ketiga mengenai workshop. Nah, itu mengenai workshop nanti memang siswa akan diajarkan untuk menuliskan karya di workshop kepenulisan. Dan juga mengenai Mas itu sebenarnya siswanya itu memilih atau bagaimana. Nah, untuk workshop ini ada 4 kategori jenis workshop Bapak Mohali Yusuf, yang dimana workshop kepenulisan salah satunya itu menjadi workshop pembekalan bagi siswa-siswa yang ada, dan juga nanti akan diajarkan cara menulis karya yang baik dan juga akan dipantik semakannya dalam hal menuliskan karya seperti itu karena memang target utama kita yaitu untuk mengembangkan budaya literasi yang ada di Kabupaten Blora ini dalam mendongkrak pengembangan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah seperti itu Dan nanti masih ada 3 jenis workshop yang lain seperti workshop literasi digital, workshop pengembangan kompetensi, dan juga workshop Merdeka Belajar, yang dimana workshop tersebut akan diikuti oleh Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah seperti itu Monggo
dari Bapak Moh Ali Yusuf, apakah sudah jelas ya? Satu lagi. 50 itu apakah semua siswa atau sudah gabungan siswa, guru, kepala sekolah, Mas? Oke, baik. Nah, dari 50 ini itu hanya siswanya Bapak. Karena apa? Karena memang dari pemerintah Jawa Tengah ini sedang menargetkan untuk siswa-siswanya dapat berbudaya literasi. Seperti itu, guys. Jadinya memang kita kejarkan untuk siswanya dapat menuliskan karya yang dimana nanti siswa akan dibekali dengan workshop yang ada, dan juga nanti harapannya budaya literasi bisa masuk ke dalam siswa secara dini. Seperti itu, guys, Bapak. Nah, nanti apabila dari Bapak, Ibu, guru maupun kepala sekolah ingin mengikut sertakan karyanya, nanti monggo diperbolehkan. Nah, nanti bagaimana secara teknisnya, nanti silakan hubungi konsultan program kami, yang dimana nanti Bapak, Ibu, guru, dan juga kepala sekolah akan dipandu mengenai hal tersebut. Seperti itu, nggih. Tapi untuk 50 ini emang dari siswanya aja, nggih, Bapak Moh Ali Yusuf. Seperti itu. Karena memang kita sedang mengejarkan dari budaya literasi yang akan diterapkan oleh siswa, karena untuk dapat mendongkrak budaya literasi ada di Blora, sekaligus untuk mendongkrak budaya literasi dan juga pendidikan secara dini di Jawa Tengah. Seperti itu. Baik, apakah Bapak Moh Ali Yusuf sudah jelas ya? Cukup, Mas. Matur nuwun. Terima kasih ya Bapak Moh Ali Yusuf. Baik, karena pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin sebagian besar sudah menjawab dari pemikiran dari Bapak Ibu guru kepala sekolah tingkat SD dan juga SMP tadi. Monggo, kami tunggu pendaftarannya dari sekolah panjenengan, nanti akan dibantu oleh konsultan program kami, seperti itu ya. Dan juga ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Endang Sri Wahyuni. Monggo untuk Ibu Endang Sri Wahyuni, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf Ibu untuk mikrofonnya agar dapat dihidupkan. Baik. Iya. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya ini mewakili dari SMP, kan tidak semuanya SMP besar ya Mas ya, ada SMP yang kategori besar, sedang dan kecil. Kalau saya mungkin mewakili SMP kecil, karena murid kami hanya di bawah 180, ada hanya 6 rombel ya. Terus kalau kemarin saya konsultasi dengan dari pihak panitia ke sekolah kami, itu saya sudah memilih siswa kami, dan perkembangannya ternyata saat dari ini yang mengurusi untuk mengikuti lomba itu ada tekanan 50 tadi. Ada jumlah peserta yang harus ikut itu 50 orang. Padahal kalau dari SMP kami itu 180 siswa, berarti kan itu hampir sepertiganya. Sedangkan bos kami kan kecil. Makanya kemarin saya konsultasi dengan dari Korwil, ketua Korwil kami, dan di situ ada informasi dari sekolah yang kecil boleh mengirimkan sesuai kemampuan kami. Sedangkan kalau misalkan memang tidak memenuhi kuota untuk penerbitan buku, itu bisa digabungkan. Yang pertanyaan saya, apakah betul seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya sekarang tuh masih agak mungkin kurang jelas tadi ya, belum lebih spesifik ya. Artinya itu 50.000 itu, misalkan siswa kami mengirim 4 misalkan. Berarti kan dari 50.000 dikalikan 4 siswa, itu apakah siswa tersebut mengikuti kegiatan yang di dalam brosur, yaitu salah satunya lomba, terus nanti ada workshop dan lain sebagainya itu ya. Itu di luar workshop dari guru ya. Apakah seperti itu? Kalau memang dari yang pencerahan dari ketua Korwil itu benar, apakah kami bisa menggabung dari sekolah kecil itu menjadi satu buku gitu? Kalau memang itu bisa, mungkin kami mengirim. Karena terus terang dari sekolah kecil seperti SMP 7 itu untuk anggaran BOS yang 50 anak kali 50 itu apa ya, dana yang besar buat kami. Itu kan bisa kita alihkan ke kegiatan yang lebih apa ya, sangat mendesak dan membutuhkan gitu Mas. Maaf, bukan berarti kami tidak
ingin ikut menyukseskan, bukan, tapi kita kan juga terkendala dengan anggaran yang ada di sekolah gitu. Pada intinya kami mendukung, tapi ya mohon dibijaksanailah kalau memang misalkan dari sekolah kecil ingin semuanya ikut, bisa mungkin digabung dari yang kecil itu menjadi satu buku gitu misalkan. Hanya itu pertanyaan dari saya. Kalau memang bisa langsung dijawab kan kita lebih langsung menggerakkan guru kami kan di sini, ayo ikut, dan ini dipilih sudah boleh lah kalau misalkan di bawah dari 50 gitu. Gitu Mas, terima kasih, monggo. Baik, terima kasih dari Ibu Endang Sri Wahyuni. Tadi pertanyaan yang pertama yaitu mengenai pendaftaran 50.000 itu nggih, fasilitasnya. Iya, kuotanya itu kalau kami kan tidak mungkin 50 orang gitu kan. Seperti yang tadi oleh petunjuk dari Ibu Mimi, apa-apa yang bisa di SPJ-kan sudah kami catat semua, tapi karena anggaran kami memang tidak bisa 50 orang, apakah boleh misalkan kami hanya mengirim sedikit. Terus kalau misalkan boleh dan mohon dibijaksanai dari sekolah yang kecil itu mungkin dikumpulkan ada satu kuota untuk 50 orang itu menjadi satu buku gitu loh. Artinya begitu. Jadi dari kecil kita kumpulkan menjadi satu buku. Tapi kalau sekolah besar mampu silahkan karena memang kan mereka anggarannya begitu leluasa. Kalau kami kan sangat minim gitu loh Mas. Itu yang jadi pertanyaan saya. Dan kalau memang misalkan kami membayar 50, berarti kan rangkaian dari siswa itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Apakah betul seperti itu? Ataukah hanya ikut satu lomba saja? Misalkan kami mengirim untuk lomba puisi gitu kan. Apakah hanya itu saja biayanya 50? Ataukah 50 itu sudah terangkum untuk semua kegiatan itu? Yang itu yang saya masih bingungnya di situ. Monggo. Baik, terima kasih Bu Endang Sri Wahyuni. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, Ibu. Terkait program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora ke 2022, mohon maaf. Ini kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan juga telah didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora. Ini terkait segala informasi atau apapun ini hanya dari pihak kami mengenai skema fasilitas yang ada dan juga program-program kegiatan yang lain seperti itu Ibu. Dan mengenai 50.000 ini nanti apakah hanya bisa 10 orang itu apakah bisa untuk mengikuti semuanya atau Mas? Nah, itu di sini mohon maaf Ibu mengenai jumlah siswa yang sangat sedikit. Untuk itu kami belum berkenan untuk dapat mengikuti seperti itu. Karena apa? Karena syaratnya untuk menjadi buku ini memang 50 karya seperti itu. Dan juga untuk penggabungan sekolah-sekolah yang ada itu memang harus 2 sekolah seperti itu. Kalau misal lebih dari 2 itu mohon maaf masih belum bisa seperti itu. Iya. Dan juga mengenai Mas, apakah 50.000 tersebut apabila hanya 10 orang mendaftarkan, apakah nanti bisa mendapatkan fasilitas yang ada? Nah, untuk itu kami juga mohon maaf Ibu, karena memang target peserta kami yaitu merupakan sekolah yang dapat berpartisipasi juga, yang dimana sekolah tersebut memiliki peserta yang dimana nanti targetnya siswa, guru maupun dari kepala sekolah dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam program ini seperti itu, Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Baik. Yang selanjutnya tadi untuk pertanyaan yang kedua tadi mohon maaf tadi apa Ibu pertanyaan nomor 2? Pertanyaan yang kedua tadi sudah terjawab yaitu untuk biaya 50.000 itu apakah sudah membiayai semua kegiatan? Artinya dalam kegiatan itu kan selain lomba puisi kan ada juga workshop gitu kan. Nah, apakah kegiatan-kegiatan yang 50.000 itu adalah membiayai semua kegiatan ataukah per kegiatan itu masing-masing membayar gitu loh. Maksud yang saya tanyakan seperti itu. Ya. Oke, baik Ibu. Saya di sini akan menjelaskan secara lebih terperinci Ibu dari ini. Dari keikutsertaan sekolah Bapak Ibu guru kepala sekolah ini dalam pembiayaan 50.000 per anak, ini sudah mendapatkan seluruh rangkaian kegiatan dan juga fasilitas yang ada. Jadinya untuk 50.000 ini tidak hanya untuk lomba menulis puisi, terus baru yang selanjutnya 50.000 yang selanjutnya untuk membayar yang lain itu tidak dibenarkan Ibu.
Dan jadinya dalam 50.000 per anak ini merupakan tanggung jawab dari pihak sekolah juga karena memang dinaungi oleh sekolah-sekolah yang ada dan juga 50.000 ini akan didapatkan fasilitas yang cukup banyak sekali dan juga rangkaian kegiatan untuk kembali ke sekolah itu sendiri seperti itu, nggih. Ya. Dan juga mengenai jumlah peserta yang akan diikut sertakan, nggih, Ibu. Nah, mungkin dari penggabungan dua sekolah itu mungkin bisa juga Ibu minimal seperti 25 atau mungkin 30. Tapi mohon maaf sekali apabila masih kurang dari jumlah tersebut belum bisa untuk diikut sertakan dalam program ini seperti itu. Iya, berarti minimalnya 2 sekolah ya, nggak boleh dari kurang lebih dari itu ya. Mohon maaf Harus 2 belum sekolah bisa saja. Ibu. Oke. Karena memang kita Ya. menawarkan dua solusi, Ibu. Yang pertama, apabila dari sekolah Bapak Ibu bisa memenuhi kuota 50 dan mungkin atau bisa lebih, itu nanti bukunya akan secara eksklusif untuk sekolah tersebut dan tiap-tiap siswa. Nah, apabila ingin menggabungkan dari jumlah siswa yang sedikit itu, nah itu maksimal itu untuk 2 sekolah dalam satu buku. Ya. Ya, terima kasih Mas atas penjelasannya. Ya, terima kasih Ibu Endang Sri Wahyuni. Iya, sama-sama. Baik, kami tunggu pendaftarannya nggih, Ibu Endang Sri Wahyuni. Nggih. Mohon maaf Ibu, mic-nya belum dihidupkan. Nah, saya cari dulu untuk sekolah yang bisa saya ajak partner ya. Artinya kan hanya 2 sekolah gitu kan. Jadi nanti kita cari dulu. Karena kan mohon maaf Ibu, untuk penggabungan sekolahnya itu nanti dari pihak kami Ibu, jadinya nanti Ibu tidak perlu khawatir nanti akan bergabung dengan sekolah apa, itu nanti akan digabungkan oleh dari tim kami. Iya, karena nanti dari jumlah data yang ada nanti kita juga mengetahui mengenai jumlah sekolah ini ada sekian, jumlah sekolah ini ada sekian. Jadinya untuk cara idealnya nanti akan dipandu oleh konsultan program kami dan juga akan ditentukan oleh tim kami seperti itu. Oh, ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Ya, Endang. semoga bisa bergabung. Iya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Eni Rubianti, monggo untuk Ibu Eni Rubianti untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Ibu Eni Rubianti, apakah masih bergabung dengan kami? Halo Ibu Eni Rubianti. Baik, mungkin masih sibuk ya, seperti itu. Nah, mungkin ya selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Sunaryanto. Monggo untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Bapak Sunaryanto. Halo Bapak. Oke, baik. Apabila sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah SD dan juga SMP ini, kita memasuki pada sesi penutupan ya, di mana acara ini sudah cukup siang ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang telah mendukung program ini dan juga dari pemerintah daerah yang telah merekomendasikan kegiatan ini dan juga telah membantu dalam sosialisasi kepada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah SD dan juga SMP negeri maupun swasta mengenai alokasi dana BOS untuk program Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah Blora tahun 2022 ini. Dan juga terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah tingkat SD maupun SMP, negeri maupun swasta, Kabupaten Blora ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk dapat mengikuti sosialisasi mengenai alokasi dana BOS untuk dapat berpartisipasi mengikuti program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 ini.
Kami tunggu pendaftaran Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah untuk dapat mendaftarkan sekolahnya dan berpartisipasi secara aktif dalam program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 ini dalam menyemarakkan dan menyambut Hari Jadi Blora ke-273. Apabila nanti dari Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah masih ada yang bingung, nanti bisa silahkan untuk ditanyakan kepada konsultan program kami, seperti itu. Namun tak lupa juga apabila dari Bapak Ibu Guru yang belum melakukan presensi, silakan melakukan presensi kehadiran sosialisasi pagi hari ini di kolom chat seperti yang telah kami kirimkan. Seperti itu ya, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah. Baik, sekian. Terima kasih dari kami haturkan dan juga terima kasih sekali pada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata perkataan saya yang salah. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blora, Cacana Jaya, Kertabumi. Tanah berlumpur dengan kekayaan hutan jatinya. Pada masa silam, pernah menjawab peran penting dalam perjalanan kedaulatan Kadipaten Jipang hingga singgasana Kesultanan. Sejarah penawanan dari bangsa kolonialis selamanya abadi tak akan terkikis. Hingga muncul seorang tokoh legendaris menjadi satria sang Mandala, Samin Surasentiko. Segala bentuk tatanan para diktator berani ditentang. 273 tahun sudah, Blora memerdekakan diri dari segala bentuk dominasi penguasa, pengambil alih jana-bijana. Pernah tak kuasa menjadi kawula, pelayan sukarela pada majikan yang semerbak. Kini tak lagi sama. Blora telah membuktikan eksistensinya. Berbagai macam upaya telah digelar mewujudkan mimpi bangsa yang besar. Bersama kami, literatur, masa depan tak akan hancur. Kita perlu melebur menjadi satu kesatuan sebagai landasan. Karena generasi emas Indonesia bukan lagi sekedar angan. Kini mimpi itu sudah ada di genggaman. Pilihannya ada pada kita, ingin menyerah atau maju sekarang juga. Berbagai asa tercipta karena budaya, kulturisasi telah menjelma ragam rasuk sukma. Seiring perubahan kondisi, tanpa sadar kita telah kehilangan tradisi literasi. Kemana perginya semangat? Kita tak boleh beranjak sebelum kaki ini bergerak. Maka dari itu, kami beritikad dengan mengerahkan semua tekad. Di penghujung tahun ini, 2022, kami mengajak saudara untuk bangkit melawan situasi yang sulit. Bersama kita akan mampu saling bahu-membahu untuk tujuan yang satu, menjadi bagian perubahan Indonesia. Berbagai agenda besar telah kami siapkan demi memeriahkan perhelatan. Melalui pergelaran festival dan kompetisi, mari bersaing tanpa konfrontasi. Dengan ini kami persembahkan Pesta Budaya dan Literasi Daerah. Kami mengundang Anda semua, 35.000 peserta. Mari pecahkan rekor muri dengan karya yang murni. Semarak budayaku, unggul literasiku, maju Bloraku.